Saya nggak jago matematika. Bakal susah nggak ya masuk jurusan akuntansi? Pertanyaan ini sering banget ditanyain sama orang yang lagi galau mau masuk jurusan akuntansi atau enggak. Bahkan nggak jarang yang ngejawab kalau jurusan akuntansi emang susah. Bukan yang ngilangin galau, ini malah bikin yang mau masuk jurusan akuntansi jadi makin nggak punya nyali. Kalau kamu termasuk yang lagi galau kayak gini, sebelum kamu mutusin apa-apa, lihat dulu video ini. Kita bakal jawab dan kupas tuntas apakah jurusan akuntansi memang susah, butuh yang jago matematika, atau enggak sih sebenarnya? Selamat datang di Facultative Break Time. Hari ini kita bakal bahas kegalauan yang banyak dialamin orang waktu mau mutusin masuk jurusan akuntansi atau enggak. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel Facultative ngebahas banyak hal di dunia akuntansi dan finance. Mulai dari sharing ilmu-ilmu akuntansi dan finance, ngasih tips-tips belajar, ngejawab pertanyaan-pertanyaan, sampai ngebahas fakta, mitos, dan isu-isu yang ada di akuntansi dan finance. Kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini, pastiin subscribe channel Facultative, biar bisa terus update sama video-video di Facultative. Jurusan akuntansi dari dulu seringkali dianggap susah. Buat anak IPS, jurusan akuntansi dianggap jurusan yang perlu jago hitung-hitungan atau kudu jago matematika. Sementara buat anak IPA, jurusan akuntansi sering dianggap bidang baru yang gak pernah mereka pelajari sebelumnya. Well, pertimbangan ini ada benarnya. Meski sebenarnya agak lebay sih. Di akuntansi, memang kita bakal banyak berurusan sama angka-angka. Bahkan saya sendiri nganggap orang yang sudah expert di akuntansi, lihat angka-angka di laporan keuangan ibaratnya udah kayak baca buku cerita aja. Mereka bisa lihat bagaimana angka-angka ini bercerita tentang kondisi perusahaannya. Ini nggak salah, akuntansi memang bakal ngajarin kita bercerita lewat angka-angka. Bener dong kalau gitu kudu jago hitung-hitungan? Banyak angka-angka? Iya. Ada hitung-hitungannya? Iya. Tapi apakah perlu jago? Nggak juga sih. Selama kalian bisa tambah, kurang, kali, bagi, sebenarnya kalian nggak akan nemuin kesulitan buat hitung-hitungan di akuntansi. Yang bisa bikin kita gampang belajar akuntansi bukan jago ngitungnya, tapi nguasain konsep dan dasar pemikirannya. Ada memang beberapa mata kuliah di akuntansi yang nuntut jurus hitung-hitungan yang sedikit lebih rumit. Tapi jangan bayangin kayak ngurusin sin kostan, integral, atau persamaan-persamaan rumit di matematika. Nggak sama sekali. Malah hitung-hitungan yang lebih rumit sebenarnya ada di ilmu finance, bukan di akuntansi. Terutama kalau belajar bikin model keuangan untuk jenis instrumen keuangan tertentu. Tapi nggak usah khawatir, karena ini bukan makanan untuk anak yang kuliah di S1. Terus apa dong yang dipelajarin di akuntansi? Sederhana aja, selama bertahun-tahun kuliah, akuntansi bakal ngajarin kita gimana caranya ngelola informasi. Informasi ini pastinya adalah informasi keuangan. Akuntansi bakal ngajarin cara kelola informasi keuangan ini sampai nanti bisa jadi sebuah laporan yang ada gunanya. Bikin laporan aja perlu bertahun-tahun kuliah? Nggak salah. Saya pernah jawab ini di salah satu video Facultative. Kalian bisa lihat sendiri di sana kalau ingin tahu jawabannya. Kesulitan belajar di akuntansi sebenarnya bukan ada hitung-hitungannya. Rata-rata mahasiswa yang ngalamin kesulitan di akuntansi karena memang mereka nggak ngerti logika atau cara mikirnya. Ditambah, nggak sedikit juga salah cara belajarnya, mereka cuma ngandelin hafalan tanpa tahu kenapanya. Atau tergantung sama dosen yang ngajarnya. Sekalinya kebagian dosen yang nggak enak ngajarnya, bakal babak belur deh. Di jurusan akuntansi, banyak mata kuliah yang saling berkaitan. Di awal masa-masa kuliah, akuntansi dasar, pengantar akuntansi, atau apapun namanya, bakal dipelajari oleh mahasiswa baru akuntansi. Di mana di sini bakal diperkenalkan konsep-konsep dasar yang penting di akuntansi. Setelah itu, baru dilanjutkan ke siklus akuntansi seperti bikin jurnal, buku besar, hingga laporan keuangan untuk satu entitas. Atau cuman untuk satu perusahaan yang simpel aja. Setelah menguasai yang dasar-dasar, mahasiswa akuntansi bakal mempelajari mata kuliah dengan tingkat kesulitan yang sedikit lebih tinggi. Mata kuliah seperti akuntansi keuangan menengah bakal dipelajari di tingkatan ini. Dengan konsep yang sama yang dipelajari di akuntansi dasar. Mahasiswa akuntansi mulai belajar menerapkan konsep tersebut pada perusahaan yang skalanya lebih besar. Seperti perusahaan yang punya cabang misalnya.
Setelah itu, mahasiswa akuntansi bakal mempelajari ilmu yang lebih tinggi lagi, seperti akuntansi keuangan lanjutan, di mana konsepnya tetap sama, tapi diterapkan di skala perusahaan yang lebih besar lagi, seperti holding company yang punya banyak anak perusahaan. Hitung-hitungan di akuntansi, mau dari level yang dasar sampai ke level yang tinggi, ya gitu-gitu aja, nggak akan jauh dari kali, bagi, tambah, kurang. Mahasiswa akuntansi nggak akan mengalami kesulitan dengan hitung-hitungannya. Tapi kalau nggak ngerti konsep dasarnya di awal, pas belajar yang levelnya lebih tinggi, dijamin deh bakal mabok dan nggak akan ngerti apa-apa. Jadi buat kalian yang nggak kuat hitung-hitungan, nggak usah khawatir. Yang perlu kalian fokusin sepanjang kuliah akuntansi adalah kuasain konsep dan logikanya. Justru di awal-awal masuk kuliah, konsep inilah yang harus dipelajari secara kuat. Sekecil apapun yang kalian nggak ngerti, harus kalian tanya atau cari jawabannya sampai bisa ngerti. Biar kalian bisa lancar jaya waktu nanti belajar ilmu yang levelnya lebih tinggi. Lalu gimana dengan anak IPA atau yang nggak pernah belajar akuntansi sebelumnya? Well, ini juga nggak usah khawatir. Kuliah di jurusan akuntansi bakal belajar dari dasar. Istilah-istilah yang ada di akuntansi memang kadang membingungkan buat yang pertama kali masuk ke dunia akuntansi. Wajar kalau sedikit struggle di awal kuliah akuntansi. Tapi ingat, di zaman sekarang beda kayak zaman dulu. Zaman dulu, mahasiswa akuntansi harus ngandelin buku buat ngertiin suatu topik di akuntansi. Pergi ke perpustakaan, atau kalau masih nggak puas, kadang nggak jarang harus membeli buku lain supaya bisa ngerti. Dan kalau udah sampai kudu beli buku impor dari luar, nangis deh buat kantong anak kuliahan. Untungnya di zaman sekarang, kita punya Om yang standby 24 jam seminggu buat ditanyain apapun sama kalian. Cukup buka HP, connect internet, tinggal tanya deh sama Om Google. Nanti Om Google ngasih jawaban buat kalian. Jurusan akuntansi pada dasarnya bisa dipelajari oleh siapapun. Bukan sebuah rocket science yang ngejelimet atau perlu basic hitung-hitungan yang kuat. Asalkan bisa ngerti konsepnya. Ada ketertarikan, ilmu akuntansi bukanlah ilmu yang sulit. Tapi kalau udah males, nggak mau cari tahu, atau nggak tertarik sama sekali, jangankan jurusan akuntansi, di jurusan apapun kalian bakal ngalamin kesulitan nantinya. Nah, gimana setelah nonton video ini? Apa kalian masih galau mau masuk jurusan akuntansi? Atau kalian punya kisah sendiri waktu masuk jurusan akuntansi? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Buat kalian yang mau tahu kira-kira di akuntansi belajar apa aja, kalian bisa kunjungi website Fakultif yang ada di deskripsi di bawah. Di website ini, kalian bisa belajar mandiri tentang akuntansi dan finance. Berbayar? Enggak guys, untuk saat ini gratis buat kalian. Dan buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan sharing ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di Fakultif Break Time berikutnya.